Langsung saya share datanya dulu. Ya. Kita sudah menyelesaikan aspek eksternal itu, melepaskan gambar yang mengganggu sholat, menghindari sholat saat dihidangkan makanan, mendahulukan buang hajat, tidak dalam kondisi kantuk. Nah, sekarang masuk yang kelima. Yang kelima, tidak berpakaian rawan terlihat aurat. Rasul, kata-kata Ummu Salamah, pakaian yang paling disukai Rasul gamis, itu kan pesan moralnya. Walaupun Rasul punya pakaian jubah yang mewah, tapi yang sering digunakan Rasul pakaian yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu kami ingatkan teman-teman dalam memahami gamis, kalau ingin sekecil apapun kayak Rasul ya begitu. Dan gamis itu bukan hanya untuk pakaian sholat, pakaian harian. Maka kalau Anda menggunakan seperti gamis yang didefinisikan masyarakat sekarang, saya sering katakan long dress itu, waduh, ya monggo. Nanti sepak bola pakai itu, mencangkul di sawah ya pakai itu, ya muka-muka aman gitu. Itu ceritanya jadi bukan hanya untuk sholat, tapi itu pakaian harian. Untuk kerja ya gamis itu. Itu nasihat Rasul, karena kita pada waktu itu tidak punya kain kecuali selembar. Wala yusallian, jangan sholat akadukum seorang kalian fi salbin wahid, yang hanya menggunakan selembar kain. Laisa ala mangkibai min syai', yang pada pundaknya itu tidak ada kainnya. Monggo kalau selembar kain bu ya yang lebar, nanti sehingga bisa diikatkan ujung-ujungnya di atas pundak. Maka kalau ingin tahu gamis dengan kain yang lebar itu, Rasul kalau berdoa angkat tangan kelihatan putih ketiaknya itu. Itu gamisnya Rasul yang lembarannya Masya Allah, sehingga di atasnya itu, di atas pundaknya ada ikatan. Seperti itu kalau sujud yujafi anjambai, nanti secara detail kita kaji waktu sifat sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelihatan putih ketiaknya Rasul. Karena tadi pembicaraan berkenaan dengan pakaian, Ustaz. Silakan. Ya mungkin apakah ini melenceng dari tema? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menunjukkan bahwa pakaian isbal itu haram. Saya setuju dengan teman-teman ketika diskusi itu. Yang jadi problem itu kan bagaimana Anda memahami pakaian isbal. Itu yang memahami. Kenapa kok judul buku Anda harus cingkrang? Sehingga ada 5 kesimpulannya. Kalau tidak cingkrang, 1, disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, macam-macam. Yang kedua, Anda nanti pasti masuk neraka. Yang ketiga, Anda itu kalau begitu nanti tidak suci katanya, bahkan bisa membatalkan sholat Anda. Di Sunan Abi Dawud itu hadisnya sahih. Yang keempat, Anda itu nanti bisa menyerupai wanita. Sampai yang kelima, inilah pakaian yang afdol. Nah, sampai begitu, ada 5 kesimpulannya. Ya setuju saya, cuma saya tanya, apa Anda memahami isbal itu kok muncul cingkrang? Tidak bisa jawab. Dan itulah kasihannya teman-teman, ngambil hadis kenapa hanya sepotong. Maka sejak awal, kapan ya hadis itu diambil dari sekian banyak referensi, karena kemampuan perawi berbeda-beda. Sehingga muncul yang namanya berbagai
tambahan dari Rasul, dari perawi yang lain. Jika informasi dari Rasul itu sempurna, insya Allah akan menambah kemudahan dalam memahami yang secara valid. Gitu. Kalau mau jujur, akhirnya saya tunjukkan di hadapan lebih dari 700 jamaahnya itu. Tuh lihat, baca sendiri. Karena kalau nggak cara begini masih jari ini ya. Silakan baca sendiri. Izaratul mu'min ila nisfu saqaini koma. Fa'in abaina. Maka kalau Anda ingin menjulurkan lagi, silahkan. Sampai 3 kali Rasul bilang gitu. Saya tidak cingkrang. Sesuai dengan bimbingan Rasul, boleh saya lorotkan. Andaikan saya tidak cingkrang, siapa yang berani mengatakan tidak afdol? Sama-sama mengikuti jejaknya Rasul. Anda lorotkan lagi, silahkan. Masya Allah. Sesuai dengan bimbingan Rasul, saya tidak cingkrang. Saya lorotkan lagi yang kedua. Boleh apa tidak? Boleh. Afdol apa tidak? Diem. Ayo, siapa yang berani mengatakan tidak afdol? Sama-sama mengikuti bimbingan Rasul. Sampai 3 kali. Terakhir, dikasih takyid sampai batas mata kaki. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai batas mata kaki itu, mata kaki boleh tidak dijuluri? Tidak boleh Ustaz, itu hak Anda. Dalam istinbat hukum, hoya itu masuk atau tidak, memang pro dan kontra. Bagi yang mengatakan itu batas, ya sudah, jangan sampai mata kaki tertutupi. Tapi bagi yang mengatakan hoya masih masuk, jangan disalahkan dong. Mereka itu yang masih menutupi mata kakinya. Kemudian saya kasih, namanya dakwah saya ini model PAR, Participatory Action Research. Saya tidak nyalakan mereka, saya coba berdayakan. Coba ketika wudhu, basuh tanganmu sampai batas siku. Siku masuk atau tidak? Masuk. Basuhlah kakimu sampai batas mata kaki. Mata kaki masuk apa tidak? Masuk. Nah, julurkan sampai batas mata kaki. Mestinya kan mata kaki masih boleh dijuluri. Kan gitu. Yang mempertajam bolehnya itu kelanjutan hadisnya. Mata talka'baini fafinnar. Kalau sudah menjulur lebih dari mata kaki, baru diancam neraka. Oh, kalau gitu mata kaki boleh dong dijuluri. Yang nggak boleh itu sampai batas mata kaki. Nah, sekarang pertanyaannya, coba jawab. Di bawah mata kaki itu kira-kira berapa senti? Suruh ngitung. Saya komentar, kalau ada yang jawab sekian senti, komentar saya bohong. Kenapa bohong Ustaz? Zaman Rasul tidak ada sentimeter tahu. Tidak ada sentimeter. Kalau gagal memahami hadis ini, tawarkan kajian hadis secara komprehensif. Di bawah mata kaki itu satu, ada unsur irkha. Itu Rasul yang menjelaskan. Ngelembre, nyaruk bumi. Nah, kebetulan ini merespon pakaiannya penguasa Romawi yang kayak kemanten itu. Yang kedua, bisa ada unsur najis sehingga nanti membatalkan sholat. Yang ketiga, ada unsur sombong. Coba kita bayangkan kalau hidup zaman Rasul, kita punya hanya selembar cekak-cekak. Lah kok ini pakaiannya sampai nyaruk bumi. Siapa yang mau memberikan kesaksian kalau dia itu orang tidak sombong? Kita ini butuh loh kesaksian orang lain. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ada unsur mubadzir. Tempatnya nanti neraka. Jadi neraka itu enggak semudah itu ya Allah. Kok dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Itu gambarannya. Sehingga
Ya Allah, Abu Bakar As-Siddiq ini kan tersinggung dengan penjelasan Rasul itu. Kenapa? Abu Bakar ini pakainya seling melorot, nyaruk bumi. Akhirnya lapor, ya Rasul, pakaian saya irkha ya Rasul. Kata Rasul apa? Tidak apa-apa. Wong kamu tidak sombong. Allahu Akbar. Kapan ya mau balik kayak gini nih ya Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi karena dia memang sudah tidak mampu lagi, melorot lagi. Gitu. Kalau substansinya melorot haram, waduh, Rasul harus ngasih nasihat Abu Bakar. Kalau melorot lagi, diangkat melorot, ikat dong kayak jojon. Oh, itu mestinya, biar nggak melorot lagi. Tarkul bayan ang waktil haja la yajuz. Kalau substansinya melorot itu adalah neraka, maka Rasul harus memberi penjelasan dalam kondisi apapun, wahai Abu Bakar, kalau kamu melorot lagi neraka lu, kamu harus begitu. Sehingga berupaya untuk tidak melorot lagi. Dalam 2 hadis saya temukan pakaian Rasul pernah melorot. Gara-gara, disibukkan ada sholat gerhana itu. Tapi nggak ada Rasul sempat sombong, dan mungkin nggak sadar, dan sebagainya. Jadi substansinya ada ilahnya orang masuk neraka. Karena sombong, karena riya, karena macam-macam itu. Sampai ditemukan hadis, sholat kok pakaian merah. Waduh, diancam neraka. Nah itu kalau difahami tekstual, ya teman-teman PDI yang rokok kabeh gitu. Apalagi mahasiswa Muhammadiyah jaketnya merah semua. Apalagi backgroundnya Baitul Izzah merah. Waduh, nerokok. Nggak ada ini unsur. Kenapa? Salah satu jubahnya Rasul juga warna merah. Gitu. Jadi jangan digeneralisir, ngambil sepotong, lupa potongan yang lain. Itu ceritanya. Sehingga kalau panjenengan lihat pakaian saya melorot, ya jangan ditegur, orang ahli artis pakaiannya kok ngono, jangan tanya. Ustaz, pakaiannya nyaruk bumi, Masya Allah. Terus tak angkat melorot mana cow? Ngono gitu. Jadi jangan menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Indah kalau dilahirkan diskusi. Kadang-kadang kita merasa yang benar pun masih perlu introspeksi, masih ada kesalahan pada diri kita sendiri. Itu yang membuat saya menulis buku khusus tentang isbal. Jadi hasil diskusi-diskusi itu selalu saya dokumentasikan biar nanti saya wafat ilmu ini tidak ikut wafat, begitu ceritanya. Siapa tahu nanti lahir generasi yang ingin mengoreksi, menyempurnakan, ahlan wa sahlan. Ilmu saya masih terbatas itu, dan saya yakin mungkin masih banyak kesalahan. Saya terkejut dengan fatwa di Timur Tengah itu. Isbal saja neraka, isbal plus sombong tambah nemen siksanya. Dari mana gitu? Kesimpulan dari mana begitu itu kalau bukan dari nalarnya sendiri. Jadi begitu, kita sepakat isbal hukumnya haram. Yang belum sepakat bagaimana mendefinisikan pakaian isbal. Itu Ustaz kira-kira. Wallahu a'lam.